a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Idu Navia Fitriati dari program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai krisis setelah putus cinta pada remaja dan dewasa muda. Sangat menarik gak nih tema kali ini? Tema ini dipilih karena putus cinta merupakan pengalaman yang cukup umum terjadi. Namun, seringkali dampaknya dianggap sepele. Padahal, bagi sebagian orang, putus cinta dapat menjadi peristiwa yang sangat menyakitkan dan bahkan memicu krisis psikologis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Masa remaja dan dewasa merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan pencarian identitas diri, pembentukan hubungan interpersonal yang lebih mendalam, serta perencanaan masa depan. Pada fase ini, hubungan romantis seringkali memiliki makna yang besar. Tidak sedikit individu yang menjadi pasangan sebagai tempat berbagi cerita, terus sumber dukungan emosional, bahkan bagian dari rencana masa depan mereka. Ketika hubungan tersebut berakhir, individu dapat mengalami berbagai perubahan emosi, terus pikiran, dan perilaku yang cukup signifikan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan krisis. Krisis adalah kondisi ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa atau situasi yang dirasakan sangat berat, sehingga kemampuan yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah menjadi tidak efektif. Dalam kondisi krisis, individu dapat merasa bingung, tidak berdaya, terus kehilangan kontrol, dan kesulitan mengambil keputusan. Krisis tidak selalu disebabkan oleh bencana besar atau peristiwa traumatis yang ekstrim. Pengalaman kehilangan, termasuk kehilangan hubungan romantis, juga dapat memicu terjadinya krisis. Nah, putus cinta seringkali dianggap sebagai hal yang biasa karena banyak orang pernah mengalaminya. Namun, kenyataannya setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam memaknai hubungan. Bagi seseorang yang sangat bergantung secara emosional kepada pasangannya, putus cinta dapat terasa seperti kehilangan bagian penting dalam hidupnya. Akibatnya, individu tersebut dapat mengalami kesedihan yang mendalam dan kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah berakhirnya. Ada beberapa alasan mengapa putus cinta dapat memicu krisis pada remaja dan dewasa muda. Yang pertama yaitu adanya kehilangan dukungan emosional selama menjalin hubungan. Pasangan sering menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan harapan. Nah, ketika hubungan berakhir, individu kehilangan sosok yang selama ini menjadi sumber kenyamanan. Yang kedua yaitu hilangnya rutinitas yang biasa dilakukan bersama pasangan. Aktivitas yang sebelumnya menjadi kebiasaan mendadak berhenti sehingga menimbulkan rasa kosong. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, munculnya perasaan gagal atau ditolak yang dapat memengaruhi harga diri seseorang. Yang keempat, hilangnya harapan dan rencana masa depan yang telah dibangun bersama-sama. Ketika mengalami putus cinta, seseorang dapat menunjukkan berbagai reaksi, yaitu emosional. Terus reaksi yang paling umum adalah kesedihan. Individu mungkin sering menangis, merasa hamba, atau kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Selain sedih, ada pula yang merasakan kemarahan, baik kepada mantan, pasangan, maupun kepada diri sendiri. Perasaan kecewa juga sering muncul, terutama jika hubungan berakhir karena pengkhianatan atau harapan yang tidak terpenuhi.
Terus, beberapa orang bahkan mengalami kecemasan terkait masa depan dan takut tidak akan menemukan pasangan yang lebih baik lagi. Selain dampak emosional, putus cinta juga dapat memengaruhi cara berpikir seseorang. Individu mungkin terus-menerus memikirkan mantan, mengingat kenangan bersama, atau mempertanyakan alasan berakhirnya. Tidak jarang muncul pikiran seperti apakah saya kurang, apa yang salah dengan diri saya, terus apakah saya akan bahagia lagi. Pikiran-pikiran tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan membuat seseorang sulit fokus pada kegiatan akademik. Dari sisi fisik, krisis setelah putus cinta juga dapat menimbulkan berbagai keluhan. Beberapa orang mengalami gangguan yaitu tidur, baik sulit tidur maupun tidur berlebihan. Ada juga yang kehilangan nafsu makan, tetapi ada juga yang justru makan secara berlebihan sebagai pelampiasan emosi atau sakit hati mereka. Selain itu, tubuh dapat terasa lelah, tidak berenergi, sakit kepala, atau mengalami gangguan kesehatan lainnya akibat stres yang berkepanjangan. Perubahan perilaku juga sering terlihat pada individu yang sedang mengalami krisis setelah putus cinta. Mereka mungkin menjadi lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, atau menghindari tempat-tempat yang mengingatkan pada mantan pasangan. Pada mahasiswa, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya prestasi, terus sulit juga berkonsentrasi saat belajar. Pada individu yang bekerja, produktivitas kerja juga dapat mengalami penurunan. Nah, dalam psikologi, reaksi setelah kehilangan sering dijelaskan melalui tahapan berduka. Tahapan pertama adalah penolakan atau denial. Pada tahap ini, individu sulit menerima kenyataan bahwa hubungan telah berakhir. Nah, tahap kedua adalah kemarahan atau anger. Individu mulai merasakan kemarahan kepada mantan, pasangan, situasi, atau kondisi, atau bahkan dirinya sendiri. Nah, tahap ketiga adalah tawar-menawar atau bargaining, yaitu munculnya keinginan untuk memperbaiki keadaan atau berharap hubungan dapat kembali seperti semula. Nah, tahap keempat adalah depresi atau kesedihan mendalam. Pada tahap ini, individu benar-benar merasakan kehilangan yang dialami. Tahap terakhir adalah penerimaan atau acceptance, yaitu ketika individu mulai menerima kenyataan dan mampu melanjutkan hidup dengan lebih baik dan bahagia. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang mengalami tahapan ini secara berurutan. Dan setiap individu memiliki proses pemulihan yang berbeda-beda. Apabila krisis setelah putus cinta tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Individu dapat mengalami stres berkepanjangan, kesulitan mempercayai orang lain, rendahnya harga diri, hingga gangguan dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menghadapi krisis secara sehat. Langkah pertama adalah menerima perasaan yang muncul. Banyak orang berusaha menekan atau mengabaikan kesedihan yang dirasakan karena takut dianggap lemah. Terus, padahal menerima dan mengakui emosi merupakan bagian penting dari proses pemulihan. Tidak apa-apa merasa sedih, kecewa, atau marah selama emosi tersebut diekspresikan dengan cara yang sehat. Langkah kedua adalah memberikan waktu kepada diri sendiri untuk pulih. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk sembuh dari putus cinta. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Oleh karena itu, hindari membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih cepat move on atau pemulihan sakit hati, kecewa, dan lain-lain, yaitu adalah mencari dukungan sosial, berbicara dengan teman, keluarga, atau orang yang dipercayai secara
keseluruhan dapat membantu mengurangi beban emosional. Nah, dukungan sosial membuat individu merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah yang dialami. Langkah keempat adalah tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun sulit, usahakan tetap mengikuti perkuliahan, sekolah, pekerjaan, berolahraga, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat atau positif. Nah, aktivitas positif dan bermanfaat dapat membantu mengalihkan perhatian dan pikiran-pikiran yang mengganggu serta meningkatkan suasana hati atau mood. Langkah kelima adalah mengembangkan kemampuan mencintai diri sendiri atau self-love. Individu perlu menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan dalam suatu hubungan yang mereka jalani. Setiap orang tetap berharga meskipun mengalami penolakan atau kehilangan. Self-love dapat dilakukan dengan merawat kesehatan fisik atau mental, terus juga bisa mengembangkan kemampuan diri, melakukan hobi yang disukai, serta memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas usaha yang telah dilakukan. Selain itu, penting untuk membatasi perilaku yang dapat menghambat proses pemulihan seperti terus-menerus memantau atau stalking media sosial mantan atau pasangan. Itu menjadi susah untuk move on, menghubungi mantan secara berlebihan, atau mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Perilaku tersebut justru dapat memperpanjang rasa sakit dan menghambat proses penyesuaian diri. Dalam konseling tersebut, penentuan profesional sangat diperlukan. Konselor atau psikolog dapat membantu individu memahami emosi yang dialami dan menemukan strategi coping yang tepat serta membangun kembali kepercayaan diri. Nah, konseling bukan hanya untuk orang yang memiliki gangguan mental, tetapi juga untuk siapa saja yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi masalah kehidupan. Peran konseling dalam situasi krisis sangat penting karena konselor dapat memberikan ruangan yang aman, terus bisa mengekspresikan perasaan tanpa takut dihakimi. Nah, melalui konseling, individu dapat belajar mengenali kekuatan yang dimiliki serta mengembangkan keterampilan menghadapi masalah dan menemukan makna dari pengalaman yang dialami. Sebagai kesimpulan, putus cinta pada remaja dan dewasa muda dapat menjadi peristiwa yang memicu krisis psikologi karena melibatkan kehilangan hubungan yang bermakna dari pasangan atau orang yang kita sayangi. Krisis tersebut dapat memengaruhi aspek emosional, kognitif, fisik, mental, dan perilaku individu. Namun, dengan penerimaan diri, dukungan sosial, aktivitas positif, dan pengembangan self-love, serta bantuan profesional apabila diperlukan. Nah, individu dapat melewati masa sulit tersebut dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang secara emosional. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga materi mengenai krisis setelah putus cinta pada remaja dan dewasa muda ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, fisik, dan menghadapi krisis secara sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dream, like cherry blossoms blooming in the mountain